Vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster untuk masyarakat Indonesia. Seberapa penting pemberian vaksin booster? Siapa targetnya dan bagaimana cara mendapatkan vaksin booster? Kami akan ulas dalam segmen Fact Check kali ini. Nah, ada sejumlah alasan vaksinasi dosis ketiga dianggap penting menurut Satgas COVID-19. Setidaknya ada 3 poin dan kita akan ulas satu persatu. Yang pertama ialah tingkat efikasi vaksin yang telah turun setelah 6 bulan diberikan kepada masyarakat. Kepala BPOM juga bahkan menyebut penurunan antibodi ini bisa mencapai di bawah 30% dan bahkan efektivitas vaksin pada mereka yang berusia di atas 50 tahun ini bisa mencapai 32% penurunannya. Namun ini data secara lebih rinci yang sudah kami himpun. Jika vaksin Pfizer yang diterima pada vaksin primer ini ternyata setelah 6 bulan sudah mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Handrianti dengan nomor NPM 2151108. Di sini saya akan membuat video mengenai informasi tentang anjuran vaksin booster bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Susilawati dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Teman-teman sekalian sudah melihat cuplikan video pada pembukaan video saya tadi yang bersumber dari berita Metro TV mengenai seberapa penting vaksin booster. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai apa itu vaksin booster, jenis-jenis booster dan pro kontra dari anjuran pemberian vaksin booster bagi masyarakat Indonesia. Kita akan membahas apa itu vaksin booster. Dosis booster merupakan dosis vaksin yang diberikan pada seseorang yang memiliki perlindungan yang cukup setelah vaksinasi, tetapi kemudian menurun setelah jangka waktu tertentu. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Berita Kominfo yang mengatakan bahwa vaksinasi booster ini penting bagi seluruh rakyat Indonesia, diberikan sebagai komitmen dari pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19 dan termasuk varian-varian terbarunya. Indonesia akan memulai program vaksinasi dosis ketiga atau booster pada Rabu 12 Januari 2022. Untuk vaksinasi booster diselenggarakan oleh pemerintah dengan sasaran masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia dan penderita imunokompromis dan minimal 6 bulan setelah penyuntikan 2 dosis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis vaksin. Jenis-jenis vaksin yang digunakan pada bulan Januari ini yaitu untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac, maka diberikan vaksin AstraZeneca sejumlah separuh dosis atau 0,25 ml atau vaksin Pfizer sejumlah separuh dosis atau 0,15 ml. Sedangkan untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca, maka diberikan vaksin Moderna sejumlah separuh dosis atau 0,25 ml atau Pfizer separuh dosis atau 0,15 ml. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pro dan kontra dari anjuran pemberian vaksin booster bagi masyarakat Indonesia. Vaksin booster dikabarkan telah hadir. Kemunculannya menimbulkan pro dan kontra baru khususnya Indonesia. World Health Organization atau yang biasa disingkat dengan WHO juga menyebutkan bahwa vaksin booster belum dibutuhkan. Bahkan melalui informasi yang ditemukan dari beberapa media, Indonesia belum mencapai target 50% herd immunity selama Agustus 2021. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan. Di dalam pro kontra booster adalah menurunnya antibodi dan masalah ketidakadilan. Rencana booster namun dipandang masih pro dan kontra, terutama karena ada booster yang sifatnya berbayar di Indonesia. Skema vaksin berbayar hanya menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan membeli vaksin, sedangkan bagaimana masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan vaksin. Masalah ketidakadilan booster ini untuk vaksin ini tidaklah gratis dan bisa saja berbayar. Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan mengenai status layak serta efek samping yang diberikan. Bahkan masyarakat ada juga yang menyuarakan sikap tidak percaya terhadap vaksin COVID-19 karena mendengar bahwa isu yang beredar tentang jika seseorang yang divaksin akan mengalami kelumpuhan atau meninggal dunia. Hal ini yang menjadi perdebatan ragu untuk vaksin, padahal belum ada sejauh ini peneliti yang menunjukkan bahwa vaksin menjadi penyebab kematian. Kemudian ada juga yang menyuarakan bahwa vaksin booster ini mengandung minyak babi, mengandung alat pelacak. Berita ini dapat menimbulkan pro dan kontra apakah mereka mau atau tidaknya untuk divaksinasi. Sementara itu, survei menunjukkan sebanyak 54,8% responden tidak setuju dengan rencana booster.
Hanya 41,7% responden yang setuju menerima suntik vaksin booster. Berdasarkan pendapat dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin, mengatakan bahwa bahkan dikasih booster pun masyarakat lebih banyak yang tidak setuju ketimbang setuju. Selain itu, sebanyak 63,2% responden juga tidak setuju dengan rencana pemerintah memberikan vaksin untuk anak berusia 3 hingga 12 tahun. Hanya 34,2 responden yang menyatakan setuju. Burhanuddin juga menilai banyaknya masyarakat yang menolak vaksin booster menjadi sebab isu-isu terkait lainnya. Ia mencontohkan misalnya persoalan vaksin yang tidak segera terdistribusi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah vaksinasi merupakan program baik meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia. Perlu diketahui vaksinasi bukan cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19, melainkan meningkatkan kekebalan tubuh serta meminimalisir untuk mematikan virus yang terdapat di dalam tubuh. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.